warahmatullahi wabarakatuh. Robis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji hanya milik Allah. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini izinkan saya untuk membahas tentang kenapa kita perlu belajar sirah nabawiyah. Sesungguhnya bagi siapa saja yang menelaah dan menteladani menghayati perjalanan hidupnya Nabi Muhammad SAW akan mengharuskannya untuk membenarkannya dan meyakinkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Meskipun seandainya di dalam diri Rasulullah tidak ada mukjizat dan tidak ada sirah, tapi di dalam hati tetap tertanam bahwa yakin Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hal manfaatnya bagi orang yang belajar sirah nabawiyah. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan cinta hanya sekedar saya mencintai Rasul karena Rasul adalah utusan Allah. Tentu bukan. Bagi orang yang emang benar-benar mencintai, pasti dia akan mencari tahu siapa sesungguhnya yang aku cintai ini. Berarti akan menelusuri perjalanan hidupnya. Di sini poinnya ini, kalau kita belajar sirah nabawiyah, mencintai Rasul itu bukan ucapan semata, tetapi ucapan hati dan perbuatan. Ucapan kita selalu melapaskan sholawat kepada baginda di dalam hati, semakin yakin dengan keimanan, menambah kecintaan, menambah keimanan kita, yakin karena Rasulullah adalah benar-benar utusan Allah. Dengan perbuatan kita ibadah dengan meniru Rasulullah. Akhlak kita mengikuti Rasulullah. Bagi orang yang mencintai pasti mengikuti dong. Siapa yang dicintainya itu? Masya Allah. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, kenapa tidak mau belajar sirah nabawiyah? Kita harus cari tahu. Ada satu hadis yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari yang ke-14. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya, atau seluruh dunia. Masya Allah, ini hadis begitu nyata. Berarti ini bukan cinta-cinta semata, ini bukan cinta hanya di mulut. Berarti kita penting untuk mencintai Rasulullah dengan belajar sirah nabawiyah, mengetahui perjalanan Rasulullah itu seperti apa. Bagi ibu-ibu yang sudah belajar sirah nabawiyah dengan ibu-ibu yang belum belajar sirah nabawiyah, jika ada satu pertanyaan, ibu, apakah ibu lebih cinta mana kepada Rasulullah atau kepada suami ibu sendiri atau anak ibu sendiri? Bagi ibu-ibu yang sudah belajar sirah nabawiyah, pasti dengan jawaban yang sangat bijaksana dan tentunya dengan iman. Izinkan saya untuk menjawabnya ya. Saya mencintai Rasulullah karena iman kepada Allah melebihi dari nyawaku, melebihi dari jiwaku, melebihi dari dunia dan akhirat. Tapi tidak mengurangi rasa cinta dan hormat kepada suami. Itu mungkin jawaban yang tepat. Masya Allah, tabarakallah. Dan yang kedua adalah semakin memahami isi Al-Quran. Nabi Muhammad adalah contoh wujud dari Al-Quran. Semua yang ada pada diri Rasulullah itu menunjukkan praktik dari setiap ayat yang beliau alami. Sejatinya
merupakan penjelasan dari ayat-ayat demi ayat. Tidak diragukan lagi bahwa beliau adalah sosok paling paham tentang Al-Quran. Melihat perjalanannya Rasulullah, melihat tugas-tugasnya beliau menyampaikan risalah, beliau menjelaskan tentang Islam. Begitu dengan cinta kasihnya, itu ada di Al-Quran semuanya. Beliau sangat mencintai umat-umatnya. Beliau menyampaikan berdakwah dengan apa? Dengan cinta, dengan kasih sayang, bukan dengan arogansi. Ini adalah bukti nyata bahwa Rasulullah adalah sosok yang sangat kita dambakan. Iya, Al-Quran adalah perkataan bukti nyata dari Allah melalui Rasulullah. Masya Allah, di dalam Al-Quran itu adalah tumbuh ada dalam kepribadiannya Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekarang menjelang bulan suci Ramadan, kita sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, bulannya Al-Quran, kita semakin memperkuat, mempertingkat bacaan Al-Quran kita. Ini adalah bulannya Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan menjadi syafaat buat pembaca yang benar-benar menghayati isi Al-Quran dan meyakini bahwa Al-Quran perkataan Allah melalui Rasulullah. Yang ketiga adalah meraih keteladanan nabawi. Siapa saja yang mempelajari sirah nabawiyah Nabi Muhammad SAW, maka ia akan memperoleh keteladanan yang hakiki. Kita akan mendapat keteladanan beliau dalam kita berperilaku sehari-hari, berperilaku dengan sahabat-sahabat, dengan masyarakat-masyarakat, dengan anak-anak, dalam berkarya, dalam berdagang. Rasulullah itu mencontohkan segalanya. Kalau kita tidak belajar sirah nabawiyah, Masya Allah, itu tidak akan kita temui. Pemimpin, Rasulullah menjadi pemimpin yang adil, yang bijaksana, tidak membeda-bedakan itu musyrik, ini muslim, itu Yahudi, ini Nasrani, tidak. Tapi Rasulullah mencontohkan sebagai pemimpin yang bijaksana, yang merangkul, meraih semua rakyatnya dengan kasih sayang, berdakwah dengan secara lembut, dengan secara kasih sayang. Itu yang dicontohkan Nabi. Jika para pemimpin semua belajar tentang sirah nabawiyah dan dipraktekkan seperti apa Rasulullah menjadi pemimpin, insya Allah negeri ini aman, tenang, damai. Dan Masya Allah, Rasulullah juga adalah seorang suami yang romantis, seorang suami yang sangat bertanggung jawab, yang bijaksana kepada istri-istrinya. Semoga kita semua menjadi umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Semoga bermanfaat. Semakin cinta kita kepada Rasulullah, berbanyak sholawat, beribadah melalui kaifiatnya Rasulullah. Selamat berbuka puasa. Berbukalah dengan secukupnya, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Berbuka puasa, apapun makanannya, yang manis belum tentu sayang, yang pahit belum tentu tidak sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.